Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kekurangan membawa kemuliaan. Luar biasa. Terlebih dahulu kita akan membaca Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 11 itu menceritakan ada pesta pernikahan di Kana Galilea. Nah, di dalam acara pernikahan ini, Yesus, ibunya atau Maria, dan murid-muridnya hadir di dalam acara pernikahan tersebut. Kemudian ketika acara sedang berlangsung, ada masalah di dalamnya, Bapak Saudara. Muncul masalah bahwa ternyata tuan rumah kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Nah, di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, kehabisan anggur adalah aib besar bagi keluarga pengantin. Sehingga kita dapat melihat bersama-sama, saudara, ada masalah yang harus diselesaikan. Kalau tidak, ini akan berpengaruh besar bagi keluarga pengantin. Nah, Maria tahu akan hal itu sehingga Maria melapor kepada Yesus. Ya, Maria tahu bahwa ternyata anggurnya habis. Kemudian Maria melapor kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, meski Yesus menjawab dengan kesan belum waktunya, Maria tetap percaya dan menyuruh para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya, apa yang akan dikatakan Yesus kepada mereka, lakukanlah hal itu. Nah, kemudian Yesus menyuruh ya para pelayan mengisi 6 tempayan batu dengan air sampai penuh. Nah, 6 tempayan batu ini biasanya digunakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Nah, kemudian kita dapat melihat ketika mereka melakukan seperti apa yang telah disuruh. Nah, hasilnya luar biasa, Bapak Saudara, di mana air menjadi anggur. Bahkan berkualitas terbaik. Lebih baik dari anggur yang sebelumnya. Nah, kita tahu kisah ini bercerita tentang air menjadi anggur adalah mujizat pertama atau tanda yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali. Luar biasa hasilnya, saudara. Anggur ini bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang berkualitas terbaik. Yaitu dikatakan oleh pemimpin pesta. Nah, tujuannya, Bapak Saudara, kenapa Yesus melakukan mujizat ini? Di ayat 11 mencatat bahwa ini adalah tanda pertama yang dilakukan Yesus untuk, perhatikan, menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi, untuk menyatakan kemuliaan. Sehingga kemudian kita dapat melihat ya para murid percaya kepadanya. Nah, kita akan belajar dan memahami mengapa kekurangan ini justru membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kekurangan anggur pada waktu itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini akan sama-sama kita pelajari, di mana yang pertama, dalam kekurangan kuasa Allah nyata. Misalnya anggur di pesta pernikahan itu tidak habis, kekurangan itu tidak ada, mungkin Yesus hanya dikenal sebagai tamu biasa saja. Dari kekurangan anggur itulah kita dapat melihat bahwa mujizat pertama Yesus. Dari kekurangan anggur itulah Yesus dimuliakan. Kekurangan yang ada tidak menjadi patokan, alasan untuk kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Oh, karena saya kekurangan dalam hal ini, saya tidak mungkin membawa kemuliaan, saya mungkin tidak bisa menjadi berkat, saya mungkin tidak bisa mengalami perubahan hidup dan lain-lain. Itu tidak menjadi sebuah alasan, Bapak Saudara. Karena kekurangan menciptakan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kuasa ilahi. Ingat bahwa
Apa yang kurang dalam kehidupan kita, Tuhan akan isi dengan kuasa ilahi. Apapun yang kita anggap kekurangan dalam kehidupan kita hari-hari ini, sekali lagi saya mau katakan dan ingat, itu tidak menjadi patokan bahwa kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Melainkan sebaliknya, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, Paulus, Tuhan berfirman bahwa dalam kelemahan, kuasanya dinyatakan. Cukup kasih karunia saja. Ini yang sama-sama kita lihat Bapak Saudara, bahwa di dalam kekurangan tersebut kuasa Allah dinyatakan. Cukup hanya dengan kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan bagi kita. Dan percayalah, dalam kekurangan kita hari-hari ini, ketika kita mau mengalami kuasa Tuhan, maka di dalam kehidupan kita kuasa Tuhan nyata, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Nah, kemudian yang kedua, kekurangan adalah kesempatan. Kesempatan itu apa? Kita akan sama-sama melihatnya. Yohanes menyebut ini sebagai tanda. Kalau kita melihat dalam bahasa asli yang artinya semeion, artinya tujuan utama mujizat ini bukan agar pesta berlanjut. Nah, itu alasan mudahnya, melainkan agar identitas Yesus sebagai Mesias tersingkap. Nah, sehingga kita dapat pelajari di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam kekurangan manusia, ini menjadi kesempatan bagi Tuhan memperkenalkan dirinya. Bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Ia yang akan memperlengkapi kita, bahwa kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita, sehingga bagi dunia kekurangan itu sebuah hal yang memalukan, suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang dihindari dan lain-lain. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita mengizinkan kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka dalam kekurangan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kemudian tentunya menjadi aplikasi bagi kita Bapak Saudara. Jangan bersungut-sungut ketika ada kekurangan di dalam pribadi kita. Jangan bersungut-sungut ketika ada kekurangan. Memang fakta bahwa semua manusia memiliki kekurangan. Dan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya memiliki kekurangan dalam hal A, Bapak Ibu Saudara mungkin dari kekurangan dalam hal B, C, dan lain sebagainya. Semua orang memiliki kekurangan dalam bentuk yang berbeda-beda. Sehingga kekurangan, apakah itu dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam keharmonisan keluarga, dan lain-lain, seringkali itu membuat kita malu. Seringkali itu yang membuat kita khawatir. Seringkali itu yang membuat kita takut, overthinking, dan lain-lain. Namun, belajarlah dari kisah ini bahwa kekurangan bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan itu adalah jalan Tuhan untuk membawa kita semakin dekat dengannya. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut Bapak Saudara. Melainkan bersyukur. Karena dari kekurangan kita ada kesempatan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Misalnya, walaupun dalam kekurangan A kita mau melayani. Dalam kekurangan dalam hal B kita mau bersaksi. Dalam kekurangan dalam hal tersebut kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan hal itu, kita memuliakan nama Tuhan. Kemudian aplikasi yang kedua, dalam masalah minta pertolongan dari Tuhan Yesus tentunya. Seperti Maria tidak seperti pemimpin pesta. Maria tidak pergi ke pemimpin pesta atau orang banyak untuk mengeluh karena sudah kekurangan anggur. Melainkan ia pergi kepada Yesus tentunya. Jadi jika kita menghadapi masalah, ingat, jadikan doa sebagai respon utama, bukan alternatif terakhir. Sekali lagi, jadikan doa sebagai respon utama kita ketika kita menghadapi atau kita mengalami masalah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang terakhir,
Percayalah bahwa yang terbaik ada di akhir. Artinya, kalau dunia memberikan yang manis di awal, agar kita jatuh, agar kita goyah, dan lain-lain, berbeda dengan Yesus. Tuhan memberikan yang terbaik di akhir agar kita bersyukur dan mengandalkannya. Agar kita menghargai setiap proses dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Kekurangan kita hari ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, melainkan Dia selalu bersama kita dan kasih karunia-Nya selalu memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya agar namanya dimuliakan lewat kehidupan kita. Jadi, lewat kehidupan kita, kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekurangan di Kana tidak berakhir dengan rasa malu, melainkan berakhir dengan kemuliaan yang dinyatakan dalam iman yang diteguhkan. Ya, iman murid-murid diteguhkan, Bapak Saudara. Dan biarlah setiap kekurangan dalam hidup kita menjadi sarana bagi Yesus untuk menunjukkan siapa Dia lewat kita. Jadi orang lain bisa mengenal Yesus lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan. Wah, walaupun dia kekurangan, dia tetap setia, dia tetap menjadi orang baik, ia tetap bersyukur dan lain-lain. Sekali lagi, dalam kekurangan kita, biarlah orang lain mengenal Yesus. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kami anak-anak-Mu membawa kemuliaan, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kekurangan kami, apapun bagian dalam kekurangan kami percaya kuasa Tuhan pasti dinyatakan lewat kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur, kami mau tetap percaya bahwa Engkau sudah menyediakan hal yang terbaik bagi kami untuk kami dapat terima. Terima kasih Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk kami dapat terus melayani dan dapat menjadi saksi-Mu. Dan biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan di dalam batin keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan Engkau akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.